kurva nilai pembiayaan. Bentuknya kurva S. Aplikasi MS Project dengan metode MS PAS, model schedule project ala Safriandi. Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu. Pak, izin bertanya, pada dashboard saya ini kenapa lebih dari 100% ya? Ya, di format akses ini yang kita rubah. Rubahnya dengan angka ini. Nah, ini jadinya. Tapi ini kan nggak 100 nih Pak Andi. Halo, saya Safriandi, saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Yuk kita bahas proyek di Facebook saya, yaitu MS Project ala Safriandi. Peringatan, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silakan abaikan materi ini ya. Oke, kita mulai. Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu. Pak, izin bertanya, pada dashboard saya ini kenapa lebih dari 100% ya? Mohon koreksinya. Jadi teman kita ini kurva S-nya itu melewati 100%. Jadi apa sih penyebabnya dan bagaimana menyelesaikannya? Yuk langsung praktek aja ya. Oh ya, Bang, saya ingin bisa. Mohon share filenya. Oh, jadi dia minta di share filenya. Download filenya bayar nggak? Wah, kalau ini donasi aja ya. Kalau dianggap filenya bagus, silakan berdonasi sesuai ikhlasnya lah. Tapi yang banyak. Nggak, bercanda. Oke, kita lanjut ya. Penyusunan metode MS PAS ini ada 10 tahap. Jadi pertama, copy RAB ke Microsoft Project, lalu masukkan sumber dayanya. Tapi metodenya MS PAS ya untuk sumber dayanya. Kemudian juga ada reka bentuk WBS-nya. Jadi bagaimana merubah menjadi WBS, ini juga reka bentuknya MS PAS. Tapi kali ini saya nggak membahas itu. Tentukan durasi dan predesesornya, setting rumus progress dan dashboardnya, setting baseline, kemudian lakukan tracking, kemudian jadikan dashboard sebagai format laporan, terus terakhir dicetak laporannya. Jadi ini 10 tahap untuk metode MS PAS. Terus ini reka bentuknya ya, reka bentuknya juga ada 4, merinci, jadi ada yang pertama dirinci, kedua menyatukan, jadi bukan selalu semuanya di breakdown atau dikecil, diperbanyak, tapi malah ini disatukan, jadi memperkecil. Yang 3, membagi menjadi subbagian kalau pekerjaan tersebut terlalu luas ya, bisa zona-zona. Dan keempat, yang terakhir, menjabarkan sesuai dengan tahapan. Jadi nggak selalu tuh RAB itu atau ya RAB ya, itu jadi uraian pekerjaan. Jadi kita lakukan dengan membentuk WBS-nya. Oke, kita kembali ke Microsoft Project ya. Jadi buka dulu Microsoft Project-nya, kemudian ambil template-nya ya. Jadi di sini ada template-nya, ini buka aja ini ya. Buka ini. Apa sih kelebihan template-nya Microsoft Project ala Safriandi? Bukan Microsoft Project, sorry. Apa sih kelebihannya model schedule project ala Safriandi? Ya, pertama di sini ada RAB. Jadi kalau RAB ini template-nya langsung udah ada ininya ya. Jadi ambil view, tabel, ini nanti ada RAB. Jadi kalau RAB nanti ada volume, ada satuan ya. Kemudian ada progress. Nah, kalau progres itu nanti ada bobot kontrak, progres sebelumnya ya, sampai periode ini ada nih. Jadi sudah dalam bentuk tabel-tabel yang seperti ini. Bahkan kita ada juga evaluasi varian ya, evaluasi varian at schedule ya.
atau dulunya namanya evaluasi project ala Safriandi. Ya, jadi eh, ini tabelnya ya. Kita ambil dulu RAB, kemudian kita ambil RAB di sini. Ya, data lama ini. Ini kebetulan sudah saya buka hasilnya ini. Hasilnya ini. Nah, ini dia ya. Proyeknya kita tutup aja. Terus ini proyek yang sederhana ya. Proyek sederhana dengan nilai 616 juta. Jadi nggak banyak ya. Orang ini proyeknya cuman proyek apa ya? Proyek kecil lah. Jadi ini kita copy ya, kita copy uraian pekerjaannya, volumenya, satuannya, sama harga satuan. Totalnya nggak perlu karena di Microsoft Project akan terhitung sendiri. Lalu lakukan Ctrl C atau di copy, pindahkan ke Microsoft Project-nya, posisinya pastikan di RAB. Lalu paste di sini. Paste saja. Nah, ini akan keluar langsung di sini. Terus kenapa di sini ada selisih RAB, Pak? Oh ya, di sini jumlah harga itu, nih misalnya saya sorot sampai sini ya, lalu saya ambil menu tas lalu inden. Nah, ini akan keluar segini ya. Lalu yang lain juga diinden dulu ya, biar biar jadi dulu ya. Kita inden, kemudian ini juga kita inden ya. Jadi ambil ini ya, kita inden. Terus ini juga kita inden sampai sini. Nah, kemudian ada lagi yang di sini nih lantai, berarti ini kita inden nih sampai sini. Kemudian ini juga kita inden. Kemudian ini, iya, ini. Terus apa lagi nih? Ini pipa. Kemudian tutupnya ya, tutupnya. Kemudian manhole. Nah, kemudian ini lantai ya, lantai. Kemudian besinya, kemudian pipanya, tutupnya nggak usah. Nah, tutup platnya, oh meter persegi ya. Oke, biarin aja lah ya. Ini juga kita inden, inden, ini pipa inden. Ya, jadi udah kayak gini. Nah, kalau kita lihat ini masih ada selisih ya. Kenapa selisih? Karena sebetulnya di Microsoft Project itu bukan ini yang dipakai ya. Yang dipakai adalah yang cost. Yang dipakai adalah cost. Jadi saya ambil cat format dulu, ambil project summary-nya. Kelihatan di sini 116, kalau kita lihat di RAB Excel-nya sama. Ya, ini sama ya. Nah, kita lihat sama enggak. Nah, ini ya, sama kan? Tuh, ini sama kan? Kenapa sama ya? Karena memang data Excel yang kita copy. Lalu yang dilakukan berikutnya adalah masukkan sumber daya. Ini masukkan sumber daya. Jadi bagaimana masukkan sumber dayanya? Jadikan aja ini 2 window ya, jadikan 2 window. Kemudian diginikan ya. Nah, window sebelah kanan ini kita ambil resource sheet ya. Nah, ini ya, kalau kosong ya, kemudian kita ambil ini nih. Semua uraian pekerjaan ini kita copy, lalu taruh di sini. Paste. Dan semua ini kita rubah jadi material. Ini semua dirubah jadi material. Oke, nah semua kita rubah jadi material, kemudian kita ambil satuannya. Satuannya kita ambil ya, dari paling atas dari sini persiapannya. Nah, kita ambil Ctrl C lalu kita paste di sini. Nah, sehingga nanti di sini ada satuannya. Setelah satuannya kita ambil harga satuan. Harga satuan sini, Ctrl C, pindahin di standar rate ya. Pindahin di standar rate ini. Paste. Nah, sehingga sudah terisi. Kalau sudah terisi ya, kemudian kita ambil di sini sorot aja ini apalah ya. Ini sorot aja semua sampai sini, Ctrl C, lalu pindahin ke Excel. Nah, di Excel ini
Kita ambil sheet baru ya. Kita ambil sheet baru. Ini sheet barunya. Kemudian paste di sini. Nah, kalau sudah lihat kan gini ya. Ini lah dulu. Nah, kita buat rumusnya di sini nih. Ya, di persiapan aja lah. Sama dengan ini, kemudian dan, kemudian kutip, kotak, kutip, dan ambil volume, kotak, dan lagi, kutip, kotak tutup ya. Kemudian titik 2 tipe B. Apa itu tipe B? Tipe B itu adalah sebuah wok nantinya ya. Dimana tipe B ini sebetulnya dulu tipe B ini sebenarnya nama perusahaan saya ya. Jadi ini kita copy aja sampai paling bawah. Nah, kalau sudah Ctrl C atau di copy ya, pindahin ke Microsoft Project-nya. Nih, ya kita pindahin di sini. Nah, di sini nih, paste, bom, dah langsung jadi ya. Jadi nggak perlu tuh satu-satu diketik gitu ya, diketik satu-satu. Dulu teman saya ada yang di perusahaan PP itu satu minggu dia lembur nggak siap-siap karena ratusan ribuan itemnya ya kalau nggak di sistem kopi kayak tadi bagaimana ngentrinya ya lihat ini sudah tidak ada selisih atau sama jadi nanti yang digunakan tuh yang ini ya setelah ini kita masuk ke rubah WBS-nya, tapi rubah WBS-nya kita pending dulu ya, nggak kita bahas dulu karena terlalu lama nantinya dan di sini saya tidak melakukan merubah WBS ya. Tentukan durasinya. Tentukan durasi ini juga sebenarnya ada strateginya. Sebenarnya kita harus pindah ke tabel entry ya. Tabel entry di sini kita harus ngisi durasi dan kita harus ngisi predesesornya. Nah, di sini saya nggak bahas, kita langsung jadikan saja. Jadi saya buka yang nomor 2 ini aja ya. Ini sudah jadi di sini sudah ada durasinya dan sudah ada predesesornya. Ya, sudah ada predesesornya, suksesor buang aja nih. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah kayak gini, apa nih? Oh, yang gini sub-sub ini buang aja lagi ya. Subnya ini sudah nggak perlu, ini kita buang aja. Buang, ini buang karena ini ganggu ya. Buang, ini juga buang, juga buang. Filenya nanti bisa diambil ya. Nah, balik lagi setelah kita buat predesesornya, sudah masuk ke durasi, jadinya kayak gini nih. Jadinya kayak gini. Kembali ke pertanyaan teman saya tadi, bagaimana membuat kurva S-nya? Jadi bagaimana membuat kurva S-nya? Kita pertama-tama adalah lihat di sini kontraknya masih 0, 0 dibagi 0 hasilnya error. Jadi kita harus tentukan durasi kontrak. Caranya adalah klik kanan di sini, ambil insert ya. Kemudian cari durasi kontrak. Yang di sini ada durasi kontrak nih. Nomor 10. Tuh, ya. Setelah ada durasi kontrak, kita isi durasi kontraknya yang sesuai kontrak di sini adalah 75 hari. Ketik di sini 75 ya. Durasi kontrak ini. Kemudian kalau sudah ini disembunyikan saja, nggak perlu lagi. Setelah durasi kontrak diisi, nantinya di sini akan keluar durasi kontraknya adalah 75 hari. Ya, di sini 75 dibagi 0, waktu yang digunakan hasilnya 0. Balik lagi bagaimana membuat kurva S-nya. Ya, jadi pertanyaannya kurva S-nya. Pertama lakukan adalah set baseline. Set baseline. Ya, oke. Nah, nantinya bar chart kita tuh jadi 2. Ada
warna abu-abu dan warna biru atau merah ya. Nah, ini sudah kondisi schedule. Jadi bukan lagi planning tapi sudah menjadi schedule ya. Jadi sudah posisi di tahap nomor 7. Oke, kita lanjut ya. Nah, ya. Setelah itu kita masuk ke mana tadi dashboardnya dulu ya. Ini dashboard. Setelah di set baseline nanti ini keluar nih. Nilai kontraknya ini keluar. Ya, nilai kontraknya keluar. Kita copy saja ya. Kemudian di sini ada kurvanya. Kurvanya itu pertama klik di sini. Kemudian klik kanan ambil show fill list ya. Di sini teman-teman lihat di sini tentukan dulu tanggalnya. Pastikan tanggal ini sama. Ya, setelah itu ya jadikan dia weeks atau mingguan atau kalau mau bulanan kalau proyeknya itu multi year itu bisa pakai bulanan tapi kalau masih single year pakai saja week ya. Kemudian oke, kemudian ini. Nah, ininya harus kita tentukan caranya klik kanan di sini ambil format aksis. Ya, di format aksis ini yang kita rubah. Rubahnya dengan angka ini. Berarti 616, kemudian 722, 300. Jadi angka ini tuh dipindahkan kemari. Ya. Oke, enter. Nah, setelah itu ini juga kita copy. Kita copy di sini pertama di reset aja dulu. Nah, ini jadinya. Tapi ini kan nggak 100 nih Pak Andi. Oh, kalau pengen 100 gimana? Angka yang ini kita masukkan data angka ini ke sini. Ya, coba kita enter. Nah, sekarang kelihatan ini 100. Ya, kelihatan ini 100 ya. Nah, kemudian kalau kita pengen, ini kan dari minus nih. Nah, kalau kita pengen per 10 Pak Andi, misalnya di sini 90, ini 100. Kalau pengen per 10, ini yang dirubah. Ya. Ini dirubah menggunakan angka ini. Tapi buang koma kan di belakangnya. Ya. Sini saya buat koma, enter. Kelihatan di sini kan? Sekarang sudah per 10. Nah, ini kurvanya. Oh, kok kurva S-nya kayak gini Pak Andi? Ya, ini kan proyeknya nggak terlalu disusun dengan baik lah sehingga ya begini aja nggak masalah ya. Kita tutup dulu ya. Nah ini dia ya, balik lagi setelah tentukan ya, kita sekarang masuk ke progress, bagaimana ngisi progresnya. Nah di sini kan ada sini tentukan progresnya atau lakukan tracking ya. Kalau di sini kita ambil view tabel progress. Oh, ini bobot kontraknya kenapa begini? Ya, karena kita belum setting. Jadi sebenarnya yang ininya belum kita lakuin deh, nomor 6-nya. Yuk kita lakukan. Caranya adalah klik kanan di sini, ambil custom field. Di sini sudah ada rumus-rumusnya. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Ini mahal nih. Makanya kalau mau donasi yang banyak bercanda. Ya, jadi di sini ambil formula ya, buat angka 1 ini tukar dengan 616 722 300. Nah, tapi supaya jadinya 100%, ini kita buat koma atau kita hapus ya. Buat koma aja gitu ya. Nah, ini saya copy lah ya. Ctrl C. Oke. Nah, ini jadi 100. Kemudian ini pun kita lakukan ya. Angka 1 ini kita rubah. Ya, terus satu lagi yang nomor 5. Ini juga kita rubah ya. Paste, sini juga kita rubah ya. Paste, ini juga kita rubah. Nah, oke. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita punya tabel progress yang belum dilakukan tracking. Nah, kalau misalnya tanggal 9, nah ini bobot rencananya masih 0 ya. Kalau tanggal 9 berapa Pak Andi? Yuk kita ambil status date-nya.
tentukan tanggal 9. Oh, tanggal 9 ini dia. Ya, ini di tanggal 9. Nah, kita okekan. Di sini ada garis warna merah dan di sini keluar nih angka bobot 8,14. Berarti kalau ini on schedule semua ya, maka bobotnya adalah 8,14. Ini dia. Nah, sekarang kita isilah dulu ya, misalnya ini on schedule lah misalnya ya. Mark on track. Nah, ini on schedule. Nah, ini sama nih, ini sama ini sama. Karena masih on schedule. Tapi kalau galian tanah misalnya, galian tanah ini harusnya tidak minggu ini sudah 3,06 atau 100% karena ini udah sama ya. Harusnya 100%. Misalnya nih ya, ternyata ini mundur. Jadi bukan tanggal berapa nih ya? Tanggal 3 bukan tanggal 3 tapi dia mulainya tanggal 5 misalnya ya. Kita bisa ambil di sini update task, kita rubah ini jadi tanggal 5. Oke. Nah, kelihatan tuh dia mundur kemari ya. Dia mundur kemari. Terus ceritanya sudah berjalan sampai tanggal 9. Kita mark on track aja. Oh, berarti 100%. Ya, berarti udah 100%. Tapi teman-teman bilang, Pak Andi bukan 100%. Maksudnya, iya sampai tanggal 9 itu dia belum seluruhnya. Nah, kalau kayak gitu ambil view, ambil detail, ambil menu task di sini. Task E. Nah, kemudian kita lihat di sini ada ini saya tukar dulu ya. View tabel work aja ya. Kelihatan di sini ada rencana 251,36 ya. Ini apa nih ya? Galian tanah harusnya kubik nih ya, kubik. Realisasinya sudah selesai. Ya, kita lihat di sini ternyata sudah selesai. Terus lapangan bilang, "Belum, Pak. Belum selesai." Belum. Oh ya, ini kalau di sini hour ya, rubahnya adalah ambil file option. Kemudian di sini schedule, rubah ini jadi D ya, jadi D. Oke, nah kelihatan ini semua D ya. Nah, kemudian di sini kita tukar actual work. Jadi cost-nya buang aja. Kita tukar dengan actual work. Nah, ini kelihatan sudah ya, udah selesai. Lapangan bilang, Pak Andi bukan 251, tapi di lapangan itu baru 200 misalnya. Maksudnya tanggal 5 itu bukan 50 tapi 40. 40 misalnya. Tanggal 6 itu 40 juga. Tanggal 7 malah turun 30 misalnya. Tanggal 8 ini 60 lebih tinggi. Tanggal 9 ini cuman 15 misalnya. Tukang galinya nggak masuk misalnya gitu ya. Sehingga volumenya baru 185. Atau kalau misalnya ini kita perbaikin dulu ya. Tadi karena dikoreksi makanya dia ini kita samain dengan ini. 251,38. Oke. Jadi aktualnya sampai tanggal 9 Bandi itu berapa ya? 185. Masih sisa 66 kubik lagi. Atau di sini kelihatan ya 2 hari lagi. Ini remainingnya kita samain aja ya. Remainingnya butuh 2 hari lagi. 2. Nah ini, jadi ini begini nih. 2 hari lagi dengan volume ini. Ya, jadi ini belum 100%. Nah, bobotnya juga sini langsung keluar ini Pak. Ya, teman-teman lihat sini langsung keluar. Bobotnya rencananya harusnya sudah 3% ya. Ini kurang pas ya. Kita geser dulu. Ya, kelihatan di sini. Kalau di sini 3 itu adalah full. Ternyata ini nggak full, jadi bobotnya baru 2,65 ya. Pandi itu bobotnya benar nggak? Benar. Jadi misalnya teman-teman lihat di sini ya, saya bagi lagi ya. Kalau misalnya volumenya ini saya naikin, ini kan 185 kan.
Nah, saya naikin di sini misalnya jadi 20. Ya, teman-teman perhatiin ini ya. Ini saya rubah dulu 20. 20. Apakah 255 ini berubah? Kita lihat. Enter. Nah, lihat berubah. 255 ini berubah. Karena volumenya bertambah. Kalau volumenya berkurang, misalnya ini bukan 60 tapi 50 misalnya ya. Berarti ini jadinya nanti 180. Apakah ini berubah? Berubah. Tuh lihat, berubah kan jadi 19. Jadi bobot ini langsung begitu kita ngisi volumenya. Nggak perlu Excel. Progres sudah ada di Microsoft Project. Coba lihat ya. Nih, kelihatan nih. Microsoft Project langsung keluarin progres. Nih, keren kan? Iya. Nah, terus kemudian di sini kelihatan minus. Minus rencana 8, aktualnya 6,23. Sehingga minus 1,91. Lalu kalau ditanya, kalau minus kayak gini terlambat Pak? Iya terlambat berapa hari? Ini bisa kita lihat langsung di sini. Kita ambil dashboardnya, kelihatan ya proyeknya sudah berjalan 9 hari, kemudian terlambatnya 4 hari, rencananya adalah 8,14, realisasinya 6,23 atau minus. Nah minus ini berapa nih keterlambatannya? 4 hari. Tahu dari mana 4 hari ini? Nih ya, ini kan mundurnya 4 hari nih ya, sehingga kelihatan juga di sini ya. Nah, ya kita ambil ini ya customnya. Nah, kelihatan di sini proyeknya sudah berjalan 9 hari. Harusnya 8,14, realisasinya cuma 6,23. Ini dia ya. Terus Pak, bisa nggak ini dibesarkan? Bisa. Klik aja di sini, ambil ini. Oke, hapus saja ini, ambil aja 3 atau 4 lah ya. Kelihatan tuh di sini. Nah, kita ini aja lah ya. Nah, kelihatan di sini bobot rencananya adalah, oh ini sini belum dirubah ya. Sorry. Ini dirubah jadi 6166722 300 ya, supaya ininya sama dengan angka ini ya. Enter. Nah, itu ya. Kelihatan ya. Di sini adalah 6,23, di sini 8,14 nih dia. Ya, kelihatan itu ya. Nah, bobotnya ini harusnya ini minusnya ini. Lalu kalau ditanya, lalu terlambatnya berapa hari? Terlambatnya 4 hari. Tahu dari mana 4 hari? Ya karena lintasan kritisnya bergerak. Ya kan? Ini lintasan kritisnya bergerak. Sehingga harusnya selesai di sini, dia akan selesai di sini. Ya. Atau kalau kita lihat di ujungnya, harusnya selesai tanggal 14, jadinya selesainya tanggal 18. Nah, itu dia. Terus kalau kita bilang, Pak Andi, saya pengen ini loh, lanjutin ya. Ini kan baru minggu pertama nih. Sini nih. Nah, di sini kan 0 nih. Kita lanjut ke minggu 2. Ini kan bisa dibuat nih. Ini minggu pertama. Ini minggu pertama bulan berapa tadi tuh? Tanggal 9 bulan 3 gitu kan. Bulan 3 2004. Nah, nah, ini kemudian kita bisa cetak ini. Terus kita bilang kita mau ke minggu kedua. Buat lagi ini minggu 2 gitu kan. Terus ini tanggalnya tanggal berapa tadi itu? 14 ya. Minggu kedua 9 tambah 7 berapa tuh? Nah, 16 berarti ya. 16 ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini dia tanggal 16 tuh. Ini dia. Ya, sebelum kita rubah ke tanggal 16, kita copy dulu ini, sorot, copy, pindahin kemari. Itu dia. Atau dengan kata lain, periode ini jadi 0. Karena periode sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya kita rubah dia di tanggal 16, coba perhatiin ini ya. Kita rubah tanggal 16. Oke,
kelihatan di sini berubah jadi 31 nih dia nih. 31 nih. Nah, ini 31. Terus dashboardnya ini sudah berisi 0. Ya, ini berisi sudah 0. Nah, ini harusnya begini. Nah, ini tambahin satu kotak lagi lah. Nah, ini jadinya harusnya begini, ya. Harusnya minggu 2 ini harusnya bobotnya di sini. Ini belum dilakukan, belum. Ya, ini kalau di zoom jadinya ini. Oke, kita lakukan ya. Kita lakukan tracking. Misalnya ini on the track aja lah semua ya. On the track. Terus ini juga on the track. Oops, sorry. On the track. Nah, tapi backcastingnya sampai tanggal 16 ternyata belum dikerjakan. Tekan aja reschedule. Ya, harusnya 2,91, ternyata 0. Ini mundur. Ih, mundur lagi Pak Andi. Oh iya, mundur lagi. Nggak apa-apa lah ya. Oh, ini ada galian yang salah ya. Kita lihat ya. Kenapa dia salah ya. Kita bagi layarnya jadi 2. Ambil menu tas. Di sini saya coba ya. Di sini apa salahnya ya? Saya buat di sini 2,15, 2,51 ya. 51 enter deh. 2,51,38. 2,51,38. Nah, oke ya. Nah, ini udah. Ya, sekarang kelihatan bobotnya sudah terisi. Dan totalnya sekarang adalah 9 dari 15 ya. Dan keterlambatannya juga bertambah ya. Di sini masih tetap 4 ya. Jadi durasinya keterlambatannya adalah 4 hari. Nih, tetap nih ini sudah terisi dan ini sudah terisi. Waktu yang digunakan 16. Nah, jadi ini menjadi laporan kita yang kita cetak. Ya, di sini kan ada cetak nih. Nah, itu yang kita cetak dashboardnya. Ini dashboardnya bisa kita cetak. Terus kalau kita pengen cetak progres gimana Pak Andi? Ya udah ini aja dicetak. Tapi kalau misalnya 00 ini kita nggak mau cetak Pak Andi, tinggal sortir aja. Ambil aja ini yang 0 dimatikan. Tuh dia. Ini dia ya. Tinggal di print ini lebih sedikit. Jadi dibanding sorot semua ini kan banyak nih ya. Apalagi kalau misalnya yang ribuan gitu kan. Jadi sortir aja yang berisi saja yang kita akan cetak. Ini dia. Jadi kalau dicetak jadinya nanti begini. Oh ini rubahlah. Kalau ini gampang lah rubahnya ya. Legennya nggak usah. Oke, sehingga itu deh ya. Jadi ini sudah bisa dicetak. Ini bobot rencana aktualnya ini. Nah, kalau kita mau lihat cetak dashboardnya, cetaknya ini. Begitu caranya. Oke? Nah, oke. Kita. Oke, ini tagline-nya Indonesia dibangun oleh Indonesia ya. Jadi kita yang bangun, itu bangsa Indonesia. Bukan elucin. MS Project ala Safriandi. MS-nya itu model schedule project ala Safriandi bersama Papi mengucapkan terima kasih.